Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بنفسي باتقوا الله القائل في الكتاب القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan Khatib untuk mengajak kaum muslimin untuk senantiasa bertekad dan terus berupaya agar senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal ini kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mukminin dan muttaqin yang diridhoi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, keimanan khususnya ketakwaan kepada diri kita sendiri merupakan pembeda yang menjadikan kita orang biasa dan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Sebagaimana yang disebutkan, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum, sesungguhnya yang menjadi pembeda di antara kalian adalah indallahi atqakum, di sisi Allah ialah ketakwaan kepada Allah, ketakwaan pada diri seseorang manusia kepada Allah, pada Tuhannya ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang mukminin. Yang kedua, golongan orang-orang yang ingkar atau kafirin. Yang ketiga, golongan orang-orang munafikin. Dari 3 pembagian golongan ini, kita sebagai manusia telah diarahkan, telah diberikan jalan, telah diperintahkan untuk menjauhi sikap ingkar dari perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai nantinya kita terjerumus ke dalam dan termasuk kelompok golongan orang-orang kafir, ataupun sikap iman dan ketakwaan kita hanya melalui lisan kita mengatakan kepada orang-orang banyak, pada khalayak banyak, pada masyarakat bahwa kita seorang yang beriman, kita seorang yang patuh dan tunduk terhadap perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim. Namun pada kenyataannya, pada kehidupan sehari-harinya, kita senantiasa dan bahkan sering meninggalkan perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Jika kita merasa ada ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, maka cepatlah kita untuk bermuhasabah diri dan menilai diri kita sendiri. Apakah di dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan, ada bibit-bibit kemunafikan yang akan nantinya menjadi sifat yang akan mengendalikan diri kita.
Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa ayatul munafiqun salasun, ada tiga ciri atau tanda-tanda orang-orang munafik. Yang pertama, idza haddatsun kadzab, orang yang apabila berbicara ia suka berdusta, dia suka berbohong. Yang kedua, ciri atau tanda-tanda orang munafik ialah idza wa'ada akhlaf, yaitu orang yang apabila berjanji dengan seseorang maupun dengan dirinya, ia suka ingkar terhadap janjinya tersebut. Yang ketiga, tanda atau ciri orang-orang munafik, apabila ia diberi suatu amanat oleh seseorang, diberikan suatu tanggung jawab oleh seseorang, ia senantiasa untuk mengkhianati tanggung jawab dan amanat yang dipercayai kepada dirinya tersebut. Dalam hadis ini kita bisa melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita bisa melihat apakah tiga sifat ini ada dalam diri kita. Apakah jika kita saat kita berbicara kita sering melakukan dusta, kita sering berbohong saat kita berbicara, dan apakah di saat kita berjanji dengan seseorang maupun dengan diri kita sendiri, kita masih mengingkari janji-janji tersebut. Atau bahkan apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab, diberi suatu kepercayaan, amanat oleh seseorang pada diri kita, namun amanat dan tanggung jawab tersebut kita khianati, kita biarkan, sehingga kita menjadi ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kata munafik atau nifak terambil dari kata nafak, yang artinya terowongan yang memiliki dua muka mulut dari sisi kiri dan sisi kanan. Maka jika dikejar dari muka mulut yang satu, akan lari ke muka mulut yang lainnya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat oleh mata kita, oleh mata manusia. Karenanya sifat munafik merupakan sifat yang amat buruk, amat sulit untuk diketahui oleh manusia. Sehingga orang yang memiliki sifat munafik ini termasuk musuh dalam selimut, dan juga termasuk dalam kategori orang-orang pembohong. Ibnu Rajab Al-Hanbali juga menyebutkan bahwa kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, perbuatan keji, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari dua jenis, yang yakninya munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang beriman terhadap syariat Islam, terhadap aturan-aturan Islam, namun padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari syariat Islam, maka orang yang seperti ini digolongkan dalam golongan orang-orang munafik secara akidah. Adapun orang yang munafik secara perbuatan, yakninya orang yang menunjukkan seolah-olah perilaku baik kepada masyarakat, tetapi di belakang ia bahkan memiliki sifat yang sebaliknya. Semisal seorang muslim yang ketika berbicara ia suka berbohong, suka berdusta, dan ketika ia berjanji dengan seseorang ia mengingkari janjinya, dan juga ketika ia diberi amanat, diberi kepercayaan oleh orang kepada dirinya, ia suka mengkhianati kepercayaan tersebut dan tanggung jawab tersebut. Maka ini adalah termasuk munafik secara perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan buruk akan dibalas juga dengan keburukan pula nantinya. Begitu juga sifat munafik, nantinya pada akhirnya kita akan dibalas
akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil aslafi minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat paling rendah dari neraka. Walan tajida lahum nasiran, dan tidak ada pun satu pun penolong bagi mereka. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau senantiasa mengingatkan kepada umatnya agar tidak mendekati sifat munafik, untuk bisa menjauhi sifat munafik agar tidak masuk ke dalam golongan orang munafik. Terlebih Rasulullah paling khawatir jika terdapat umat munafik yang pandai berbicara, yang pandai saat berbicara, yang pintar berbicara, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, inna akhwaf ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Sungguh yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku nantinya adalah orang munafik, munculnya orang munafik yang pintar berbicara melalui lisannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari bulan ini semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang munafik, baik secara akidah maupun secara perbuatan. Semoga Allah senantiasa untuk memberikan kita petunjuk, menjadikan jiwa-jiwa kita bersih, hati kita bersih, dan perbuatan kita juga bersih, dan mampu terhindar kita dari siksaan dan balasan yang amat pedih nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari sifat suka berbohong, suka ingkar janji, dan mengkhianati tanggungjawab dan amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikril hakim. Aqulu qawlan hadha fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.